Teman-teman, PPT aku kelihatan? Belum, Kak. Udah kelihatan, Kak. Oke. Sekarang udah kelihatan belum, teman-teman? Udah, Kak. Ya, Kak. Oke, jadi di materi kali ini kita akan belajar peta dan juga penginderaan jauh. Nah, aku harap ini kalian simak dengan baik. Kalau misalkan ada yang belum paham atau ada yang belum ngerti, kalian bisa langsung tanyain. Terus yang masih on mic bisa off dulu, biar nggak mengganggu teman-teman yang lain. Oke. Bab yang sekarang ini, yaitu bab peta dan penginderaan jauh ini lumayan sering muncul nih di TO-TO. Dan pertanyaan sama materinya itu juga kompleks banget nih, yang paling kompleks kalau menurut aku pribadi. Karena berkaitannya itu sama luas gitu ya, berkaitannya tuh dengan angka dan lain sebagainya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Yang pertama, peta. Peta adalah suatu gambaran penyajian unsur-unsur atau penampakan-penampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi, benda berat angkasa, dan umumnya digambarkan pada suatu bidang datar. Dari pertanyaan ini, dari pengertian ini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, Kak. Kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi peta. Fungsi peta itu ada beberapa. Yang pertama adalah menunjukkan lokasi di permukaan bumi. Yang kedua, menggambarkan luas dan bentuk berbagai fenomena, baik fisik maupun sosial. Yang ketiga adalah menunjukkan arah, jarak, dan persebaran fenomena di permukaan bumi. Nah, maksud dari fungsi peta yang nomor 1 ini menunjukkan lokasi di permukaan bumi. Maksudnya adalah ketika kita melihat peta, pasti kita tahu nih lokasi antara benua Asia di mana, benua Amerika di mana, dan lain-lain. Nah, itu fungsinya peta agar kita mengetahui nih lokasi kita itu ada di mana. Yang kedua adalah menggambarkan luas dan bentuk berbagai fenomena, baik fisik maupun sosial. Jadi di peta itu kan terdapat yang namanya ada yang namanya itu legenda ya, legendanya itu isinya itu ada sungai, gunung, dan lain-lain. Nah, sosialnya di situ pasti kalian pernah lihat peta yang berbentuk buku gitu kan, kayak atlas gitu. Nah, di situ kan ada tuh tertera yang namanya fenomena-fenomena sosialnya gitu, kayak kepadatan penduduk dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah menunjukkan arah, jarak, dan persebaran. Kenapa? Yang belum on mic, yang belum off mic dulu ya. Lanjut ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah menunjukkan arah, jarak, dan persebaran fenomena di permukaan bumi. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita melihat peta, itu kita pasti mengetahui jarak dari satu kota ke kota lain itu kira-kira berapa sih? Dan di situ kan juga ada ketentuan skalanya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau lanjut nih? Oke, lanjut. Nah, jenis-jenis peta. Jenis peta itu dibedakan dalam berbagai jenis ya. Nah, jenis yang pertama itu adalah berdasarkan isi. Nah, berdasarkan isi itu dibedakan menjadi dua peta nih. Peta yang pertama adalah peta umum atau nama lainnya adalah peta ikhtisar. Peta umum ini adalah peta yang menggambarkan penampakan relief umum yang ada di muka bumi. Contohnya, peta topografi dan juga peta dunia. Ada yang tahu nggak nih, kira-kira peta topografi itu apa sih? Ada yang tahu nggak nih? Kira-kira ada yang pernah dengar nggak peta topografi itu apa? Pernah, Kak. Pernah. Apa yang tuh? timbul. Oke. Belum, Kak. Yang menunjukkan garis kontur, guys, Kak. Nah,
Bener banget teman-teman. Jadi peta topografi itu adalah peta yang menunjukkan bentuk bumi berdasarkan garis kontur gitu. Kita lanjut ya. Nah, berdasarkan isi yang kedua itu adalah peta khusus atau nama lainnya adalah peta tematik. Jadi peta khusus itu adalah peta yang menggambarkan penyebaran tema tertentu. Misalkan seperti peta kepadatan penduduk, peta iklim, dan juga peta tanah. Dari sini udah kebayang belum kira-kira perbedaan dari khusus dan umum itu apa? Udah kebayang belum nih kira-kira? Atau ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung nggak nih? Dari jenis peta berdasarkan isi. Kita lanjut aja ya. Oke, pada masih aman. Nah, yang selanjutnya adalah peta berdasarkan skala. Jadi peta berdasarkan skala itu dibedakan menjadi 5 nih. Yang pertama adalah peta kadaster atau peta teknik. Itu skalanya adalah 1:100 sampai dengan 1:5000. Dalam peta kadaster ini, bentuk rumah atau bentuk bangunan serta bentuk permukaan bumi ini terlihat jelas nih sampai ke halaman-halamannya. Jadi peta kadaster ini itu adalah peta yang benar-benar kelihatan tuh setiap jaraknya itu pasti kelihatan nih, oh ini rumah, dan ini masih kelihatan gitu, semuanya masih kelihatan. Tapi bedanya kalau sama peta geografi, yaitu peta yang perbandingannya itu 1:1.000.000 atau lebih kecil. Jadi peta geografi ini dia bentukannya itu seperti titik gitu. Jadi yang tadinya kalau di peta kadaster itu kelihatan sampai rumah-rumahnya, kalau di peta geografi itu rumahnya hanya titik. Jadi geografi itu petanya adalah peta yang diambil dari jarak yang lebih jauh lagi gitu sampai rumah yang tadinya kelihatan itu menjadi cuma titik aja gitu. Paling kalau misalkan pertanyaan yang berkaitan dengan berdasarkan skala ini, biasanya itu yang ditanya adalah rentannya nih, misalkan peta berskala besar itu dari skala berapa sampai berapa sih gitu. Biasanya itu yang ditanyain kalau jenis peta berdasarkan skala gitu. Sampai sini aman? Aman, Kak. Oke, aman. Nah, yang selanjutnya adalah peta berdasarkan keadaan objek. Peta berdasarkan keadaan objek itu dibedakan menjadi 2 nih. Ada peta dinamik dan juga peta stasioner. Kalau peta dinamik sesuai sama namanya nih, peta yang menggambarkan keadaan objek yang cenderung berubah. Misalkan kepadatan penduduk dan juga curah hujan. Karena di dalam 2 peta tersebut itu dia nggak tergantung nih jumlahnya. Misalkan per hari bisa aja nih bertambah atau berkurang padatan penduduknya gitu. Jadi peta dinamik itu adalah peta yang berubah objeknya gitu. Selanjutnya adalah peta stasioner. Nah, peta stasioner ini adalah peta yang menggambarkan keadaan objek yang cenderung tetap. Misalkan kayak peta geologi, topografi, dan juga peta tanah yang objeknya itu tidak akan berubah gitu. Maksudnya bukan nggak berubah, tapi yang perubahannya itu cukup lama. Gitu. Sampai sini masih aman kan? Ada yang ditanyain belum? Udah ada yang mau ditanyain belum? Oke. Ada yang masih bingung teman-teman? Enggak, Kak. Yang selanjutnya adalah peta berdasarkan sifat data. Nah, di sini ada 2 nih, yaitu peta kualitatif dan juga peta kuantitatif. Kalau peta kualitatif itu adalah peta yang menggambarkan objek berupa jenis atau kategori tertentu. Contohnya seperti peta sebaran jenis tambang dan peta sebaran jenis tanah. Nah, kalau peta kuantitatif itu adalah peta yang menggambarkan objek berupa jumlah atau kuantitas tertentu. Misalkan kayak peta kepadatan penduduk dan peta luas wilayah gitu. Nah, mungkin kalian masih bingung nih, kok tadi peta sebaran jenis tanah itu ada di yang sebelumnya juga. Terus gimana nih kalau misalkan ditanya, misalkan jenis-jenis peta. Nah, pasti kalau misalkan ditanya itu nggak bakalan ada 2 jawaban gitu. Jadi misalkan tadi nih di slide selanjutnya nih, misalkan di bagian peta stasioner kan ada peta tanah. Nah, di bagian peta kualitatif juga ada jenis tanah nih. Pasti yang akan dimunculkan itu salah satunya, itu nggak semuanya.
Jadi kalian nggak usah khawatir karena di sini biasa tuh saling berkaitan. Gitu. Cuman yang membedakan adalah beberapa jenis petanya aja. Gitu. Kita lanjut ya. Nah, kalau peta itu pasti berkaitannya sama skala. Jadi skala itu menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jenis skala peta itu ada 3. Yang pertama adalah skala angka atau skala numerik. Contohnya 1:50.000. Jadi skala angka ini adalah skala yang menunjukkan angka-angkanya nih, kayak perbandingan-perbandingan gini. Nah, kalau yang kedua nih, jenis skala peta yang kedua itu adalah skala garis atau namanya skala grafik. Nah, ini ada gambarnya ya, contoh gambarnya. Jadi dia berbentuk garis gini. Yang dimaksud dari skala garis atau skala grafik itu adalah 1 cm nih, 1 cm pada peta itu sesuai sama 5 km di lapangan. Ini tipe ya, sorry teman-teman. Ini harusnya 5 km. Gitu. Yang ketiga adalah skala Febel. Contohnya 1 inch to 1. Jadi artinya adalah 1 inci sama dengan 2,54 cm dan 1 mil sama dengan 63.360 inci. Kira-kira di jenis skala peta ini ada yang masih bingung nggak? Dari jenis skala peta 1 sampai 3. Ada yang masih bingung, teman-teman? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah proyeksi peta. Jadi, proyeksi peta itu adalah suatu sistem untuk mengkonversi kenampakan permukaan bumi dari bidang elipsoid ke bentuk bidang datar. Nah, elipsoid itu adalah bidang yang berbentuknya bulat atau lingkaran. Nah, jadi memproyeksikan peta dari bidang yang bulat atau lingkaran itu ke bentuk bidang datar. Gitu. Nah, jenis-jenis proyeksi dalam pemetaan atau dalam peta ya. Yang pertama itu ada berdasarkan bidang proyeksi. Nah, dalam bidang proyeksi ini dibedakan menjadi 3, teman-teman. Yang pertama adalah proyeksi azimutal atau zenital. Nanti di akhir aku bakalan ngasih gambarannya ya. Nah, jadi proyeksi azimutal ini bidang proyeksinya adalah bidang datar. Contohnya berada di daerah kutub. Nah, yang kedua adalah proyeksi kerucut. Jadi bentukannya itu konikel ya atau kerucut. Bidang proyeksinya itu adalah kerucut. Contohnya biasanya berada di daerah Eropa dan juga Amerika. Yang ketiga adalah proyeksi silinder atau tabung. Jadi bentuk proyeksinya itu berbentuk silinder nih atau berbentuknya tabung. Contohnya berada di daerah Khatulistiwa. Nah, di jenis-jenis proyeksi dalam pemetaan yang kedua itu ada berdasarkan kedudukan sumbu simetri. Kalau tadi dia berdasarkan bidang proyeksi. Kalau yang kedua adalah berdasarkan sumbu simetri. Oke, pelan-pelan ya. Yang pertama adalah proyeksi normal. Jadi proyeksi normal ini sumbu simetri berimpit dengan sumbu bumi. Nah, yang kedua adalah proyeksi miring, yaitu sumbu simetri membentuk sudut dengan sumbu bumi. Yang ketiga, proyeksi transversal, yaitu sumbu simetri tegak lurus dengan sumbu bumi. Nah, ini gambarnya, biar kalian nggak bingung. Oke. Kelihatan gambarnya, teman-teman? Kelihatan nggak, teman-teman, gambarnya? Kelihatan kok. Kelihatan kok, Kak. Nah, jadi ini bisa kalian lihat ya, teman-teman, ini adalah buminya nih. Nah, bentukannya ini dia bidang datar nih. Kalau yang azimutal ya kan bidangnya datar nih, semua bidangnya datar. Kalau yang kerucut dia bentukannya seperti kerucut, kalau yang silinder dia berbentuknya seperti tabung. Nah, kalau normal, nih lihat deh, kalau normal itu dia sumbu simetri berhimpit dengan sumbu bumi. Dia berada di atasnya nih. Berada di atas. Kalau ini berada di dalamnya. Nah, atau bentukannya itu lurus nih. Bukan lurus maksudnya kalau yang tegak lurus ini tadi yang transversal ya. Kalau yang transversal ini dia bentukannya adalah tegak lurus nih, tegak lurus terhadap sumbu bumi. Ini juga tegak lurus dan ini dia bentukannya miring karena tegak lurus juga nih. Nah, kalau yang miring jelas dong ya kelihatan ya perbedaannya, dia bentukannya miring. Kalian dari sini bisa ada gambaran kan ya perbedaan-perbedaannya atau masih kurang paham nih kira-kira? Kamu nanya.
Itu tuh maksudnya tuh apa sih, Kak? Yang gitu tuh, yang kerucut-kerucutnya gitu tuh apanya gitu tuh? Oh, kalau yang kerucut-kerucutnya nih, oke, ini yang ditanya adalah bidang proyeksinya ya. Ya kan? Iya. Bidang proyeksi itu biasanya untuk mengukur nih, untuk membedakan daerah-daerahnya. Gitu. Jadi seperti yang udah aku sebutin tadi, kalau misalkan yang azimutal nih, yang bidang datar, dia berada di daerah kutub. Jadi yang membedakan adalah daerah-daerahnya. Gitu. Untuk melihat nih, kira-kira daerah ini tuh termasuk ke dalam daerah apa. Gitu. Kalau misalkan kerucut ini kan tadi, mana? Oke, kerucut ini kan tadi misalkan ada di Eropa dan juga Amerika. Kalau di silinder yang berbentuknya seperti tabung, ini untuk daerah Katulistiwa gitu. Masih bingung atau enggak nih kira-kira? Udah ngerti. Makasih ya, Kak. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, jenis proyeksi dalam pemetaan yang ketiga itu ada berdasarkan sifat asli yang dipertahankan. Jadi, sifat aslinya itu yang pertama adalah proyeksi ekuidistan. Jadi, kalau proyeksi ekuidistan dia hanya jadi proyeksi ekuidistan itu kita lihat aja nih. Yang paling kata kuncinya adalah jarak. Jadi, proyeksi yang digambarkan dengan cara mempertahankan jarak sebenarnya di permukaan bumi, sehingga digambarkan pada peta berjarak sama dengan kenampakan asli. Jadi kalau proyeksi ekuidistan, kata kuncinya adalah jarak yang sama nih dari peta ke kenampakan aslinya. Kalau proyeksi konform, nah dia itu kata kuncinya adalah sudut. Jadi besar sudut atau arah yang digambarkan di atas peta itu sama dengan sudut arah permukaan bumi. Nah, terus yang ketiga ini adalah proyeksi ekuivalen. Kata kuncinya adalah luas. Jadi proyeksi yang mempertahankan luas daerah, artinya itu luas daerah yang dipetakan sama dengan luas daerah sebenarnya. Jadi ekuidistan itu menekankan pada jarak, konform itu menekankan pada sudut, dan ekuivalen itu menekankan pada luas. Gitu. Kelihatan ya teman-teman perbedaannya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Kak. Enggak ada, Kak. Sekarang kita materi peta udah selesai, sekarang kita lanjut ke penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh ini didefinisikan sebagai ilmu dalam mengumpulkan informasi suatu objek tanpa menyentuh atau berkontak fisik langsung dengan objek tersebut. Nah, secara umum, penginderaan jauh itu berkaitan dengan pengolahan citra dalam mengetahui atau mengamati suatu fenomena di muka bumi. Jadi, penginderaan jauh itu biasanya kita melihat nih penampakan bumi atau penampakan alam yang ada di kita itu seperti apa, tapi tanpa menggunakan mata kita langsung gitu. Jadi, kita nggak melihat dari atas, tapi kita biasanya melihatnya itu ada sebuah alat nih yang bakal aku bahas di slide selanjutnya. Gitu. Jadi penginderaan jauh itu fungsinya untuk melihat suatu objek secara menyeluruh tanpa berkontak langsung. Gitu. Jadi menggunakan alat baru kita lihat. Gitu. Oke. Nah, yang kedua adalah komponen indraja. Nah, komponen indraja itu nama lainnya adalah penginderaan jauh ya, tapi disingkat aja biar nggak terlalu panjang banget. Yang pertama adalah sumber tenaga. Tenaga yang dimaksud dalam penginderaan jauh yaitu sumber pencahayaan dalam menerangi objek. Nah, dalam sumber tenaga itu dibedakan menjadi dua nih. Ada sistem yang alami dan ada sistem yang buatan. Kalau sistem alami, dia menggunakan sumber tenaga matahari. Nah, kalau yang buatan, dia itu menggunakan alat buatan nih. Yaitu contohnya misalkan kayak laser, terus SAR, dan lain sebagainya. Nah, ini sistem alami, misalkan sumber tenaganya itu dari matahari, kemudian kan terurai menjadi berbagai panjang gelombang. Misalkan ini infrared thermal, jadi contoh sistem alami itu matahari dan juga terurainya menjadi infrared thermal. Nah, infrared thermal ini dia akan menghasilkan gambar yang seperti ini. Jadi, dia menekankan pada warna, yang pembeda hanyalah warna. Gitu.
Misalnya ada yang lebih gelap, ada yang lebih terang, dan lain sebagainya. Kalau sistem buatan, dia itu menggunakan alat bantu, misalkan kayak pesawat nih. Jadi nanti bakalan ada laser atau ada cahaya yang keluar dari bawah pesawat ini menerangi gitu, biar biar komponen-komponen yang lain itu bisa, atau sumber-sumber tenaga yang lain itu bisa tersampaikan nih kalau lewat sistem yang buatan ini gitu. Sistem buatan itu dia berasal dari pesawat gitu. Jadi berasal dari buatan manusia gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, Kak. Oke. Yang selanjutnya adalah atmosfer. Jadi atmosfer itu sifatnya selektif terhadap panjang gelombang. Nah, biar lebih paham lagi nih, jadi atmosfer itu mempunyai yang namanya jendela atmosfer. Jadi jendela atmosfer itu spektrum gelombang yang dapat melalui atmosfer akan menyentuh permukaan bumi, dan yang tidak mencapai akan mengalami bentuk serapan, pantulan, dan juga hamburan gitu. Jadi atmosfer itu dia ada dua nih, misalkan ada gelombang yang tidak mengenai atmosfer dan ada gelombang yang tidak mengenai atmosfer. Kalau gelombang yang mengenai atmosfer, dia akan menyentuh ke permukaan bumi. Nanti selanjutnya bakal ada gambarannya ya, biar kalian lebih paham lagi. Dan yang selanjutnya, yang tidak mencapai, ini akan mengalami yang namanya pantulan aja, bukan menyentuh, tapi hanya pantulan, bayangan gitu. Yang selanjutnya adalah interaksi tenaga dengan objek. Setiap objek mempunyai karakteristik tertentu dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang dapat memantulkan atau memancarkan tenaga akan tampak cerah pada citra, sedangkan objek yang pantulannya sedikit akan tampak gelap. Nah, jadi interaksi antara tenaga dengan objek itu terdapat pada pancaran tenaganya. Misalkan, ketika dia memancarkan tenaga, memantulkan atau memancarkan tenaga, dia akan tampak cerah nih. Gambarannya atau warnanya itu akan tampak cerah. Objeknya akan tampak cerah. Tapi kalau objek yang pantulannya sedikit atau sumber tenaganya atau penerangannya sedikit, itu dia biasanya akan tampak gelap. Jadi objeknya itu akan berwarna gelap gitu. Sampai sini ada mau ditekan dulu teman-teman? Oke, kita lanjut aja ya. Nah, yang selanjutnya adalah alat pengindra atau sensor. Jadi sensor itu adalah alat yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek dalam daerah jangkauan tertentu. Semakin kecil objek yang dapat direkam sensor, maka semakin baik resolusinya. Nah, sensor ini dibedakan menjadi dua, teman-teman. Jadi ada sensor fotografi dan juga sensor elektrik. Kalau sensor fotografi, dia ini menggunakan kamera dan menghasilkan citra foto. Jadi kalau misalkan pakai sensor fotografi itu kelihatan nih jalannya tuh yang mana, terus pohon itu yang mana. Kalau misalkan sensor elektrik, dia itu menggunakan scanner dan menghasilkan citra non-foto. Nah, sensor elektrik ini dia hanya menggambarkan seperti yang tadi aku jelasin di gambar yang pertama, jadi dia hanya menggambarkan warnanya aja nih, atau bentuk-bentuknya itu nggak kelihatan, misalkan ini jalan, jadi nggak ditunjukin kalau misalnya itu jalan gitu. Jadi bedanya di situ antara fotografi dan juga elektrik gitu. Selanjutnya adalah wahana. Jadi wahana itu adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor yang berguna untuk mendapatkan data penginderaan jauh. Jadi wahana itu adalah kendaraannya nih untuk membawa sensor yang tadi. Nah, jadi kendaraannya itu ada helikopter, pesawat udara, terus balon, roket, dan juga satelit. Nah, yang keenam adalah perolehan data. Jadi, teman-teman, halo? Teman-teman, suaraku kedengaran kan? Kedengeran. Tadi soalnya nggak connect. Yang selanjutnya adalah perolehan data. Jadi perolehan data itu adalah cara untuk memperoleh atau mengekstraksi data dari citra. Nah, perolehan data itu dibedakan menjadi dua nih. Jadi ada perolehan data secara numerik atau digital, dan perolehan data dapat dilakukan secara manual. Jadi kalau misalkan perolehan data yang dilakukan secara numerik atau digital itu menggunakan komputer, ada menggunakan alat bantu yang kita tuh
nggak terjun langsung ke sana, kita nggak mengirim alat ke sana, tapi menggunakan komputer. Jadi biasanya itu yang terlihat itu hanya titik-titik koordinat. Kalau misalkan perolehan data yang dilakukan secara manual, itu menggunakan interpretasi visual. Jadi menggunakan foto udara nih, kita mengirimkan alat ini nih, foto udara ini. Jadi bentukannya itu bisa dilihat secara langsung, kayak bentuk jalan itu di mana dan lain sebagainya. Kalau misalkan datanya itu diperoleh dari digital, itu biasanya hanya berbentuk koordinat. Kalau manual, dia benar-benar kelihatan nih jalan itu yang mana dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gabungan dari komponen-komponen tadi. Yang pertama nih, sumber tenaga. Sumber tenaga berarti yang ini adalah sumber tenaga yang alami, yaitu berasal dari matahari. Kemudian sumber tenaga ini dia akan memantulkan nih ke atmosfer ya. Memantulkan, dan karena dia terpantulkan, maka dia akan menyentuh objek. Nah, kemudian dari objek sini dia akan menjadi sensor. Nah, sensor itu tadi dibagi menjadi berapa nih sensor? Jadi kemudian ya, sensor dibagi berapa tadi? 2, Kak. 2. Oke, benar teman-teman. Jadi dari sumber tenaga, terus kemudian dari alat pantulannya dia akan menjadi atmosfer. Kemudian atmosfer ini akan menyentuh objek bumi, dan objek ini akan mengalami pantulan ke yang namanya sensor. Nah, dari sensor ini kan ada sensor yang fotografik dan juga sensor apa nih, teman-teman? Sensor tadi. Elektrika. Oke, benar. Nah, jadi dari sensor ini kemudian akan yang namanya pengumpulan data atau perolehan data nih, yaitu data secara visual dan data secara digital gitu. Nah, dari data ini, dari data visual dan data digital, kalau misalkan udah ditemuin nih, terus kemudian ada yang namanya penggunaan data. Jadi data-data yang tadi proses-proses atau komponen-komponen indera jaya yang udah kita lewatin tadi kemudian akan tersampaikan nih ke pengguna data. Nah, pengguna data ini nggak bisa sembarangan orang, jadi hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Misalkan kayak orang yang ingin melihat kira-kira pemanfaatan lahan yang belum tersampaikan atau yang belum optimal itu gimana sih? Nah, makanya dia yang namanya penggunaan data itu perlu dikasih ke pengguna data tersebut gitu. Jadi yang tadi itu adalah komponen-komponen penginderaan jauh. Itu dari sumber tenaga, atmosfer, terus menyentuh objek, kemudian akan menjadi sensor, dan dari sensor ini dia akan memunculkan ya, memperoleh data kan, pastinya kita akan memperoleh data, ada data visual dan ada data digital. Kemudian dari data-data ini dan dari foto-foto ini juga akan dimasukkan atau akan diberikan kepada pengguna data gitu. Sampai dalam komponen ini ada yang mau ditanyakan nih teman-teman, ada yang masih bingung? Maksudnya Kak. citra. Enggak. Oke. Yang selanjutnya adalah citra. Jadi citra ini merupakan gambaran objek yang terlihat pada lensa kamera atau hasil cetakan. Nah, jenis citra ini kan ada dua nih tadi, citra foto dan juga citra non-foto. Kalau citra foto itu citra yang dihasilkan oleh sensor kamera. Misalnya, foto kawasan desa yang tertangkap oleh sensor di satelit. Terus, foto desa tersebut terlihat dari langit. Nah, ini contoh dari citra foto. Jadi bentuk-bentuknya itu kelihatan nih, kayak misalkan ini ada laut, terus ini bangunan-bangunan. Kalau citra yang non-foto adalah citra yang dihasilkan oleh sensor selain kamera. Jadi misalkan sensor infrared yang bisa membaca temperatur di setiap wilayah. Nah, citra non-foto ini dia nggak bisa yang namanya terlihat seperti citra foto, karena dia bentukannya itu akan lebih menekankan pada warna, bukan kepada bentuk, gitu teman-teman. Jadi kebayang ya perbedaan antara citra foto dan juga citra non-foto. Kalau citra foto ini dia kelihatan nih bangunan-bangunannya. Kalau misalkan citra non-foto dia hanya kelihatan warnanya, warna yang membedakan. Gitu. Oke. Yang selanjutnya adalah interpretasi citra.
Interpretasi citra adalah kegiatan mengkaji foto udara atau citra yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Maksudnya apa nih kira-kira? Nah, jadi interpretasi ini dia mengkaji nih kira-kira tahapan-tahapan interpretasi citra sebelum benar-benar ke data yang sesungguhnya itu ada apa aja sih? Nah, jadi tahapannya itu ada 3 nih teman-teman. Yang pertama adalah deteksi. Tahapan deteksi adalah kegiatan pengamatan suatu objek dalam hasil rekaman citra. Di tahap inilah ditentukan ada atau tidaknya suatu objek. Misalnya di dalam sungai terdapat objek yang bukan air. Jadi maksud dari deteksi ini hanya pengamatan. Kira-kira diamati dulu nih. Kira-kira ada nggak sih objeknya di suatu wilayah kayak gitu. Nah, yang kedua adalah identifikasi. Pada tahapan ini dilakukan untuk mengenali objek yang tergambar pada citra. Objek ini dapat dikenali berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor menggunakan alat stereoskop. Contohnya, berdasarkan bentuk, ukuran, dan letaknya, objek bukan air yang terdapat pada sungai terdeteksi sebagai gosong sungai. Jadi kalau yang tadi ini, kalau yang di bagian deteksi, dia baru tahu nih, oh ternyata di sungai itu ada objek selain air nih, misalkan ya. Kita baru tahu nih kalau misalkan di sungai itu terdapat objek yang bukan air. Kita hanya baru tahu aja. Nah, tapi kalau diidentifikasi, kita udah tahu nih objek bukan airnya itu apa. Gitu. Jadi, objek bukan airnya ternyata gosong sungai nih. Nah, terus yang ketiga adalah analisis. Tahap analisis ini memiliki kaitan dengan proses keterangan lebih lanjut. Misalnya, pengumpulan keterangan dilakukan dengan mengamati penampakan objek secara lebih detail. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gosong sungai yang telah dideteksi dimanfaatkan untuk menanam padi. Jadi kalau analisis ini, dia ke tahapan yang benar-benar tuh udah tahu nih kira-kira objek yang bukan airnya ini untuk apa sih, gosong sungai ini untuk apa sih gitu. Dan ternyata di analisis ini udah dianalisis nih. Jadi ternyata gosong sungai itu dimanfaatkan untuk menanam padi gitu. Jadi kebayang ya teman-teman tahapan dari interpretasi citra. Kak, kamu nanya, gosong sungai itu lahan biasa? Iya, lahan biasa, tapi berbentuknya itu beda dari sungai biasanya. Jadi biasanya itu berada di tepian, atau biasanya itu berada di dekat sungai juga, tetapi bukan sungainya. Itu namanya kemana-mana. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Itu dari siang di Itaya. Oke, ada yang mau SS slide 1 sebelum ini? Maksudnya gimana? Oke teman-teman, nanti PPT-nya bakalan aku share juga di grup Telegram semuanya. Oke, ada yang nanya nih, bedanya sungai biasa sama sungai gosong itu apa ya? Jadi sungai biasa itu sungai yang pada umumnya nih, kayak biasanya tuh ada ikannya dan lain sebagainya, dan biasanya tuh dimanfaatkan untuk misalkan ada yang namanya nelayan dan lain-lain gitu, biasanya untuk rekreasi dan lain-lain. Tapi kalau gosong sungai itu dimanfaatkan untuk menanam padi. Biasanya itu dia bentukannya warna hitam. Kalian pernah lihat gak sih warna kayak untuk menanam padi itu ada yang warna hitam-hitamnya gitu, kayak lahan-lahan hitam gitu? Ada, Kak. Oke. Nah, itu jadi perbedaannya adalah kalau sungai itu berbeda sama gosong sungai. Kalau gosong sungai itu untuk menanam padi. Oke, ada yang mau SS slide sebelumnya. Sampai sini paham ya teman-teman? Oh, sudah. Paham, Kak. Yang selanjutnya ini adalah teman-teman yang belum off mic, tolong off mic dulu ya. Yang selanjutnya adalah unsur interpretasi citra. Nah, ini ada keywordnya ya, beli sepatu baru. Ini keywordnya unsur interpretasi citra, biar lebih gampang lagi ngafalnya adalah beli sepatu baru. Karena banyak banget nih unsur-unsurnya. Yang pertama, B. B itu untuk bentuk, terus S itu untuk situs,
P itu untuk pola, A itu untuk asosiasi, T itu untuk tekstur, B itu untuk bayangan, R itu untuk rona, dan U itu untuk ukuran. Kita bahas satu-satu di slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah rona. Jadi rona itu adalah tingkat cerah atau gelapnya objek pada citra. Misalkan jalanan akan lebih gelap daripada tanah lapang. Gitu. Jadi tingkat cerah atau gelapnya objek. Jadi misalkan nih, rona itu bayangan atau sumber cahayanya itu lebih terang kemana nih kira-kira? Gitu. Sebentar. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk. Bentuk itu pengenalan objek pada citra berdasarkan konfigurasi atau kerangka objek. Misalkan contohnya nih, dalam gedung sekolah yang umumnya itu bentuknya itu akan berbentuk huruf I, L, atau U. Karena kan dia mempunyai lapangan ya, jadi bentukannya itu biasanya khas banget kalau misalkan sekolah. Nah, terus yang selanjutnya adalah, oh gambarnya kurang kelihatan teman-teman. Kelihatan, Kak. Kelihatan kok, Kak. Kelihatan kok, Kak. Kelihatan kok. Jelas, oke. Nah, yang selanjutnya adalah tekstur. Jadi tekstur itu adalah frekuensi rona pada citra yang dinyatakan dalam ukuran kasar, sedang, dan juga halus. Contohnya, misalkan hutan itu berteksturnya kasar, belukar itu berteksturnya sedang, dan semak itu berteksturnya halus. Kemudian yang selanjutnya adalah bayangan. Bayangan ini bersifatnya menyembunyikan objek yang berada di daerah gelap. Contohnya, misalkan lereng yang terjal tampak lebih jelas dengan adanya bayangan. Gitu. Jadi unsur interpretasi citra itu biasanya yang ada di peta gitu. Yang ada di peta tuh gambaran-gambarannya itu bakalan dibentuk sama unsur-unsur ini. Yang selanjutnya adalah situs. Jadi situs itu adalah letak suatu objek terhadap daerah di sekitarnya. Misalkan pemukiman yang pada umumnya akan memanjang di tepi sungai atau sepanjang jalan raya. Jadi kalau misalkan menurut aku pribadi ya, unsur-unsur interpretasi citra ini, kalian hafalinnya cukup rona nih. Misalkan rona itu dia berkaitannya sama cahaya dan lain-lain yang kayak gitu. Jadi kalau bisa, ini mah kayaknya masih bisa ditalar gitu nggak sih? Soalnya kan berkaitan sama nama-namanya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah ukuran. Jadi ukuran itu adalah ciri objek berupa jarak luas, tinggi lereng, dan volume. Contohnya adalah lapangan olahraga sepak bola dicirikan oleh bentuk segi empat dan ukurannya tetap, misalkan sekitar 50 sampai 100 meter. Nah, yang selanjutnya adalah pola. Pola itu susunan keruangan yang merupakan ciri yang menandai banyaknya objek buatan manusia dari beberapa objek alamiah. Contohnya adalah pemukiman pola yang teratur dan juga pola yang seragam. Yang selanjutnya adalah asosiasi atau keterikatan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Misalnya, kayak stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api. Jadi, saling keterkaitan gitu atau saling keterikatan gitu teman-teman. Unsur-unsur dari interpretasi citra. Nah, ini adalah manfaat-manfaat. Ya, ada yang bedanya situs sama pola itu apa ya, Kak? Oke. Bedanya situs dan juga pola. Kalau situs itu letak suatu objek berdasar terhadap daerah di sekitarnya. Misalkan kayak pemukiman. Pemukiman itu dia biasanya berada di tepi sungai atau biasanya berada di jalan raya gitu. Jadi yang beda adalah itu ya tadi ya situs. Nah, kemudian pola. Pola itu biasanya pola pemukiman nih. Biasanya tuh polanya teratur dan seragam. Jadi pembedanya adalah kalau misalkan pola itu nggak ada objek lain di sekitarnya gitu. Jadi hanya polanya aja. Kalau misalkan situs, dia berkaitan sama objek-objek yang lain. Kalau misalkan situs ini, misalkan ya pemukiman. Pemukiman itu biasanya berada di tepi sungai dan juga berada di sekitar jalan raya. Kalau misalkan pola, ya hanya berpola aja di situ. Misalkan pemukiman, polanya itu teratur. Terus misalkan pedesaan, polanya seragam dan lain sebagainya kayak gitu. Bisa dipahami atau masih kurang cukup nih jawabannya? Makasih, Kak. Udah ngerti, Kak. Yang selanjutnya adalah manfaat dari indraja. Sebenarnya kalau manfaat dari indraja ini kurang sering, tapi nggak apa-apa, aku ulas aja.
Yang pertama adalah manfaat penginderaan jauh di bidang kelautan atau oceanografi. Jadi manfaat inderaja di bidang kelautan ini untuk mengamati sifat fisik laut seperti suhu permukaan, arus permukaan, dan salinitas sinar tampak. Terus yang selanjutnya adalah melakukan studi perubahan pantai, erosi, dan juga sedimentasi. Nah, yang dimaksud dari Landsat dan juga SPOT ini adalah satelitnya nih, satelit yang mengkaji perubahan pantai dan juga erosi ini. Kemudian manfaat penginderaan jauh yang ada di bidang ilmu bumi atau geofisika, geologi, dan geodesi itu untuk melakukan pemetaan permukaan bumi di samping pemotretan dengan pesawat terbang dan menggunakan aplikasi GIS. Yang selanjutnya adalah menentukan struktur geologi dan macam batuan. Yang ketiga adalah melakukan pemantauan daerah bencana seperti kebakaran, pemantauan aktivitas gunung berapi, dan pemantauan persebaran debu vulkanik. Nah, contoh satelitnya nih, tadi ada Landsat, yaitu Land Research Satellite. Nah, itu diluncurkan dan dimiliki oleh Amerika Serikat. Waktu aku itu, kalau nggak salah, di UTBK aku ada muncul ini deh. Pokoknya yang ditanyain itu, Landsat itu dia termasuk ke manfaat apa? Nah, jawabannya itu tadi bidang kelautan ini. Gitu. Jadi, Landsat itu satelit yang digunakan untuk melihat penginderaan jauh atau melihat lapisan wilayah yang berada di bidang kelautan atau oceanografi gitu. Yang kalau SPOT ini sistem yang diluncurkan dan dimiliki oleh Prancis. Kalau MOS ini diluncurkan dan dimiliki oleh Jepang. Kalau SEASAT ini diluncurkan oleh Amerika Serikat. Kalau ERS ini diluncurkan sama Eropa. Kalau Luna itu diluncurkan oleh Rusia gitu. Jadi kalau ini nggak usah terlalu kalian bikin pusing aja, bisa di skip juga nggak apa-apa. Soalnya nggak terlalu sering banget muncul di UTBK gitu. Kemudian, tapi kayaknya kemarin tuh lagi lagi ada soal ini gitu. Tapi teman-teman aku nggak ada yang dapet soal ini. Lanjut ya teman-teman. Sekarang kita ke latihan soal. Nih, soal nomor 1. Kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ini adalah soal SBMPTN tahun 2018. Ada yang tahu nggak, teman-teman? Kira-kira secara geografis, garis lintang pada peta dunia dapat digunakan untuk menunjukkan apa nih? Oke, ada yang jawab C, 2 dan 4. Oke, kira-kira ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain nggak nih? Oke, C, pada jawab C semua ya. Oke, C itu cinta. Kayaknya ini penggemarnya ini ya. Rifat Al-Faiz. Oke. Jadi, soal nomor 1, jawaban yang benar adalah yang apa nih? Jawaban yang benar adalah nomor 4 aja. Kenapa tuh, teman-teman? Kira-kira kok jawaban yang benar cuman yang D doang nih, yang nomor 4 doang nih? Perbedaan iklim, ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Kok cuma iklim doang terus? Musim cuaca. Okay. Karena musim cuaca itu sama. Maksudnya sama. Oke. Bener banget, bener banget. Jadi secara geografis garis lintang itu menunjukkan perbedaan iklim. Karena kalau garis lintang itu dia berada di utara dan juga berada di selatan, gitu teman-teman. Jadi garis-garis lintang itu akan digunakan sebagai acuan untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi. Jadi dengan menggunakan batuan garis lintang dapat diketahui nih kira-kira iklim yang berada di belahan negara tertentu itu beriklim apa sih? Misalkan beriklim tropis, subtropis, sedang, atau kutub. Karena dia itu kalau garis lintang itu dia berkaitannya sama garis utara dan juga selatan. Nah, kalau perubahan waktu dia itu berkaitan sama garis bujur, yaitu garis barat sampai timur. Jadi
kalau misalkan perubahan waktu ini kan berkaitannya kalau barat sampai timur itu ada WIB, WIK, dan juga WITA kan. Jadi ini perubahannya itu adalah perubahan waktu. Kalau perubahan cuaca dan perubahan musim ini kira-kira masuknya ke mana nih? Masuk ke lintang kah? Atau masuk ke bujur kah? Atau enggak dua-duanya? Lintang, Kak. Apa? Bujur, Kak. Bujur. Oke, ada yang jawab bujur. Jadi teman-teman, jadi teman-teman, perubahan cuaca dan juga perubahan musim ini nggak dikaitkan dengan garis lintang maupun garis bujur. Jadi garis lintang itu contohnya hanya iklim, dan garis bujur contohnya adalah perubahan waktu. Kalau perubahan cuaca dan juga perbedaan musim itu sama sekali tidak dikaitkan dengan garis, tetapi dikaitkan sama bentuk permukaan buminya. Gitu. Jadi topografinya atau dari lamanya bulan atau lamanya perputaran. Nah, itu adalah masuknya ke dalam perubahan cuaca dan perubahan musim. Gitu. Di nomor 1 ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Paham kok. Oke, paham. Lanjut ke nomor 2. Ini adalah soal SBMPTN juga tahun 2018. Secara kartografis, tujuan penggunaan warna pada pembuatan peta tematik adalah untuk, ada yang tahu nggak nih, kira-kira jawabannya apa nih? B. Oke, ada yang jawab B, 1 dan juga 3. Oke, pada jawab B ya. Oke, ada yang jawab E. Oke, ada yang jawab E juga nih. A. Oke, ada yang jawab A. Oke, kita keep semua ya jawaban-jawabannya nih. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, yaitu 1, 2, dan 3. Mengapa demikian? Karena tujuan penggunaan warna. Nah, tujuannya untuk menunjukkan klasifikasi objek. Jadi dengan warna nih kita bisa tahu nih jenis-jenis objeknya itu apa. Misalkan kayak warna biru, oh ini menjelaskan tentang jenis-jenis dari laut gitu. Terus warna oranye, warna coklat, dan warna hijau kan kita jadi tahu nih kira-kira objeknya ini nih objek dataran tinggi kah, dataran rendah kah, atau laut kah, dan lain sebagainya. Nah, menyajikan jumlah objek. Jadi menginformasikan jumlah objek ini misalnya dalam peta kepadatan penduduk wilayah yang padat penduduknya dapat diberi warna yang lebih pekat atau gelap, sedangkan wilayah yang jarang penduduknya akan diberi warna yang cerah. Jadi di pernyataan yang kedua nih, di pernyataan nomor 2, yaitu menyajikan jumlah objek, itu dia benar. Yang ketiga, membedakan jenis objek. Nah, ini juga dia termasuk ke dalam yang opsi nomor 1 nih, yaitu menunjukkan klasifikasi objek. Nah, kalau menunjukkan persebaran objek, ini nggak dikaitkan dengan warna nih. Tapi biasanya kalau menunjukkan persebaran objek ini dikaitkan sama titik, garis, yang kayak gitu-gitu. Misalkan titik nih, dia itu digunainnya misalkan pada gunung dan lain sebagainya. Jadi lebih ke bentuk, bukan ke dalam penggunaan warna. Gitu, teman-teman. Sampai sini paham ya soal nomor 2? Paham, Kak. Paham. Oke, dia mau SS pembahasan nomor 1 dulu. Ini dia. Udah belum yang mau SS? Udah, Kak, makasih ya. Oke. Ini pembahasan soal nomor 2. Yang selanjutnya adalah soal nomor 3 nih, masih dalam bab peta juga. Nah, ini adalah soal SIMAK UI tahun 2015. Kira-kira ada yang tahu nggak nih jawabannya apa? Oke, ada yang jawab C. Yang E, Kak. Oke, ada yang jawab E. Yang E, Kak. Oke, jawabannya E, D, macam-macam ya. Apa-apa. Oke. Nah, ini dia jawaban yang benar atau jawaban yang lebih tepat adalah yang E.
Kita bahas ya satu-satu. Di opsi yang A nih, peta geologi. Jadi peta geologi itu adalah peta yang menggambarkan sebaran, jenis, sifat, dan umur dari struktur batuan. Yang kemudian, yang opsi B, peta curah hujan, ini udah pasti salah ya, karena dia nggak berkaitan nih sama permukaan tanah. Kalau yang peta geodesi, itu adalah peta yang berhubungan dengan teknik dan juga pengukuran. Yang opsi selanjutnya adalah peta penggunaan lahan. Jadi kalau peta penggunaan lahan itu adalah peta yang menggambarkan informasi tentang pemanfaatan suatu lahan. Nah, opsi yang E yaitu peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan bentuk muka bumi dengan garis kontur. Gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang E. Gitu. Peta topografi. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Kira-kira ada yang tahu nggak nih jawabannya apa? Ini adalah soal SIMAK UI tahun 2019. Oke, bisa kalian baca dulu deh. Ada yang tahu nggak kira-kira jawabannya apa? B, Kak. Oke, B. B, Kak. Oke, wih, pada pintar-pintar ya teman-teman. Nih, kayaknya udah siap. B, Kak. Oke, B. Jawaban yang tepat adalah yang B, karena peta padat karya ini adalah peta yang menjelaskan tentang kegiatan yang membutuhkan banyak tenaga kerja atau yang berkaitan biasanya itu tentang persebaran dan juga kepadatan penduduk. Itu adalah kegiatan padat karya, proyek padat karya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang B. Pintar teman-teman, bagus. Nah, soal yang kelima nih, soal terakhir untuk bab peta. Ini adalah soal SBMPTN 2020. Pola garis kontur pada peta topografi suatu wilayah dapat menunjukkan fenomena geografis sebagai berikut. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Ada yang tahu nggak nih? Kira-kira jawabannya mana nih? Oke, ada yang jawab E, C, oh, beragam. Oke, ada yang mau jawab lagi nggak nih kira-kira? Yang C, Kak. Oke, C. E, Kak. Oke. Ada lagi nggak nih teman-teman? Udah nggak ada, Kak. Oke, jawabannya beragam ya teman-teman. Jadi kita bahas dulu nih soal dari nomor 5. Nah, pada peta topografi, garis kontur itu berfungsi untuk menghubungkan tempat-tempat dengan ketinggian yang sama. Jika jarak antar garis kontur berdekatan atau rapat, maka daerah tersebut merupakan lereng yang curam. Sedangkan jarak yang berjauhan atau renggang itu menunjukkan daerah yang landai. Nah, pada pernyataan nomor 2 dan juga nomor 4, dia tertutup. Ya kan? Nih. Sorry. Nah, garis pernyataan nomor 2 dan 4 ini adalah salah, karena semua garis kontur adalah garis yang tertutup. Jadi tidak menunjukkan puncak bukit atau cekungan. Jadi nomor 2 dan juga 4 ini salah, teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan juga 3. Ini, sorry ya teman-teman, ini yang terbuka ini tipe astagfirullahaladzim, nggak fokus ngerjainnya. Jadi ini jawaban opsi yang keempat ini tertutup ya teman-teman, bukan terbuka. Kita lanjut atau ada yang masih mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Ya, betul. Betul sekali. Kalau terbuka, ya, terbuka. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 6. Soal nomor 6 ini soal SBMPTN tahun 2018. Yaitu soalnya adalah rona gelap pada foto udara pankromatik hitam putih menunjukkan adanya objek air jernih. Karena, ada yang tahu nggak nih kira-kira jawabannya apa? Oke, ada yang jawab C. Oke, ada yang jawab B. B, Kak. B, Kak. Oke, C, B. B.
Oke, teman-teman. B, Kak. Oke, B. Pintar-pintar semua. Kita langsung ke pembahasan ya. Jadi, Rona pada unsur interpretasi citra, Rona pada unsur interpretasi citra penginderaan jauh maksudnya adalah tingkat kecerahan suatu objek. Jadi suatu objek akan memiliki rona yang cerah apabila mampu memantulkan cahaya dan energi yang baik. Sebaliknya, jika suatu objek tidak mampu memantulkan cahaya dan energi dengan baik, ronanya akan terlihat gelap. Jadi air terlihat gelap karena ia menyerap dan tidak memantulkan cahaya dengan baik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu energi matahari lebih banyak diserap. Gitu. Kenapa rona gelap pada foto udara pankromatik hitam putih menunjukkan adanya objek air jernih itu karena energi matahari lebih banyak diserap. Gitu, teman-teman. Paham nggak? Atau ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira? Paham, Kak. Paham. Kak. Ada yang tahu nggak pankromatik itu apa? Ayo, sampai sini dulu aja nih. Pankromatik itu ada yang tahu nggak apa? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Kira-kira pankromatik itu apa ya? Enggak, Kak. Oke, jadi pankromatik itu adalah kamera yang tampak mata. Maksudnya objeknya itu masih terlihat oleh mata. Jadi misalkan kayak kita tuh bisa melihat nih dalam foto udara atau citra pankromatik ini, kita bisa melihat nih, ini tuh air jernih atau ini tuh sungai, ini pantai. Kita masih dapat membedakan apa itu pantai dan juga air-air yang lainnya. Gitu. Dalam peta pankromatik itu masih bisa kita lihat dengan mata, bukan hanya kita penglihatannya itu bukan cuman warna doang, tapi kita masih bisa membedakan apa itu pantai dan juga apa itu sungai, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 7. Nah, ini adalah soal SBMPTN tahun 2018. Ada yang tahu nggak teman-teman? Kira-kira jawabannya apa ya? Pemanfaatan penginderaan jauh nih pada bidang pertanian dan juga kehutanan. Kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman jawabannya apa? C, Kak. Oke, ada yang jawab C? Kak. Aku challenge. Oke, ada yang jawabannya C. Ada lagi teman-teman? Oke, B, C. Oke, kita langsung. Oke, ada yang jawab A, C, B, bervariasi ya teman-teman. Oke, ada yang jawab D juga nih. D, Kak, D. Oke. D, Kak, D. Oke. Langsung aja ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kenapa nih jawabannya yang C? Jadi, teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu teknologi pendekatan yang terintegrasi yang dapat memodelkan masalah-masalah pertanian. Kaitannya dengan usaha yaitu menjaga konsistensi penggunaan lahan atau monitoring. Terus proteksi stabilitas lingkungan nih. Terus ada juga analisa keruangan dan pemanfaatan penginderaan jauh di bidang pertanian dan juga kehutanan. Dari pernyataan soal tadi itu memantau perubahan luas lahan pertanian dan mendeteksi wilayah kebakaran hutan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Karena kalau misalkan opsi 1 nih, perubahan jaringan sungai. Ini kan nggak ada kaitannya kan sama yang namanya pertanian atau kehutanan. Terus opsi yang ketiga, perubahan cuaca. Ini juga bukan ranahnya dalam bidang pertanian dan juga bidang kehutanan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi 2 dan juga opsi 4. Yaitu jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Salah satu kunci penting untuk pengenalan objek pada citra penginderaan jauh berupa ketampakan sebaran pohon, irigasi, dan tempat parkir. Ini adalah soal-soal SIMAK UI tahun 2019. Kira-kira unsur-unsur yang mempengaruhi sebaran pohon, irigasi, dan tempat parkir itu yang mana nih? Yang E, A. Kak. Yang E, Kak. Oh, yang Yang A. E. Yang E. Yang E, Kak. Oke, yang E. Pola, Kak, pola garis. Kak. Oke, pola. Oke. Kita langsung aja ya ke pembahasannya.
Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Unsur interpretasi citra yang membedakan antara sebaran pohon, irigasi, dan juga tempat parkir itu adalah bentuk. Sebaran pohon ini diketahui dengan titik-titik. Irigasi diketahui dengan bentuk garis yaitu memanjang, dan tempat parkir diketahui dengan bentuk yang berupa area atau luasan. Nah, jadi teman-teman kalau untuk pola itu tadi kan banyak banget nih yang jawabannya E. Jadi biasanya itu kalau untuk yang pola itu dia berkaitannya sama pemukiman. Misalkan kayak daerah industri itu biasanya polanya berbeda dengan pola desa, terus pola daerah kota dan lain-lain. Jadi biasanya kalau pola itu berkaitan sama pemukiman gitu. Oke, jadi udah bisa membedakan ya, jangan sampai salah lagi nih antara bentuk dan juga pola. Sampai sini paham teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau Paham. untuk Paham. itu Ya. Oke. Kita soal ke nomor 9. Ini adalah soal SBMPTN tahun 2019. Umur dan kesehatan tanaman padi di sawah dapat diprediksi dari foto udara dengan penggunaan unsur interpretasi yang mana nih kira-kira? Yang C, Kak. Oke, yang C. Ada yang jawab langsung C nih. Kira-kira ada B, jawaban Kak. lain nggak? B, Kak, B. Yang B, Kak. Dari B, nggak ada yang mau jawab E nih. Tinggi. Wismat. B. Oke, B, E. B, Kak, B. Oke, kita keep ya semua jawaban-jawabannya. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang E, yaitu rona dan tinggi. Perbedaan antara sawah yang baru ditanami padi dengan sawah yang siap panen itu adalah pada rona nih, pada kecerahannya, dan juga pada tingginya. Dan tinggi ini masuknya ke dalam unsur interpretasi ukuran. Ya kan tadi udah aku sebutin di awal kalau misalkan ukuran ini dia termasuk ke dalam tinggi juga. Nah, sawah yang padinya masih muda atau yang baru ditanam itu permukaannya basah karena tergenang air, sehingga ronanya itu akan gelap. Sedangkan sawah yang padinya sudah tua atau siap panen, atau padinya itu sudah kering, itu maka ronanya akan cerah. Jadi yang berkaitan di sini adalah yang E, yaitu rona dan juga tinggi. Gitu, teman-teman. Bisa dipahami ya, teman-teman? Bisa, Kak. Oke. Ini ke soal yang terakhir nih. Soal yang terakhir adalah tingkat kerumitan paling tinggi dalam unsur interpretasi citra adalah kira-kira yang mana nih? Ini soal SBMPTN tahun 2019. Oke. Ada yang tahu nggak teman-teman? Kira-kira kerumitan yang paling tinggi dalam unsur interpretasi citra itu yang mana? A, Kak. Oke, ada yang A. B, Kak. Oh, dia ada yang jawab B, A. Oke. Ada yang jawab C juga nih. B. Oke, B. Oke, kita keep semua jawabannya. Sekarang kita langsung ke pembahasan soal. Pembahasan soalnya adalah tadam. Nah, ini adalah susunan hierarki dari unsur interpretasi citra. Jadi walaupun rona dan warna ini dia berada di puncak tertingginya nih dari hierarkinya, bukan berarti dia yang tinggi kerumitannya. Jadi yang tinggi kerumitannya adalah yang situs dan juga asosiasi. Jadi kalau rona dan warna ini dia masih masuknya tuh ke unsur dasar nih, belum ke yang paling rumit. Nah, gitu teman-teman. Jadi tingkat kerumitan yang paling tinggi ada di situs dan juga ada di asosiasi. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang 2 dan 4, yaitu opsi yang C, gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke. Teman-teman yang lain kira-kira ada yang masih belum dipahami tentang materi peta dan juga penginderaan jauh? Sebenarnya materi ini tuh susah-susah gampang sebenarnya. Kayak rumit banget kalau misalkan nggak dipahamin benar-benar. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya, bisa langsung di Instagram atau mau ada kelas tambahan lagi tentang penginderaan jauh dan juga peta biar lebih paham lagi, kalian bisa request aja ya.
Sekali lagi ada yang mau ditanyakan nggak nih teman-teman? Kalau udah sampai sini aja nih. Udah sampai di ujung acara. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, Kak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita sudahi. Ya. Makasih ya teman-teman yang udah mau join dan udah nyempetin waktunya untuk datang ke Zoom kali ini. Untuk PPT dan juga untuk record Zoom-nya nanti bakalan di-share dan juga bakalan di-upload. Makasih teman-teman semua yang udah mau join. Ya, makasih, Kak. Ya. Makasih juga, Kak. Makasih banyak, Kak. Makasih banyak, Kak. Oke, kalau ada yang belum paham bisa langsung DM aja ya. Oke. Kak. Ini PPT-nya bakal di-share kan? Iya, PPT itu Kak, cuma aku share dari awal. Yang belum kan Oke, soalnya Kak. belum Makasih. Ya, Makasih, Kak. Namanya IG-nya apa, Kak? apa? Nama IG-nya apa? yofitha.rsma. Ada kok di IG Terjago juga, aku di tag di sana. Oke, Kak, siap. Makasih teman-teman, semangat Makasih ya, buat Kak. PPT-nya. Ya.